Marcelino, what kind of a touch? Romani! 2 games, 2 goals for Ole Romani. And the roof comes off the Galora Bancano. Marcelino gets free down the right-hand side once again. No flag, it's a lovely ball in. And Romani, cool as you like, lifts it over Ibrahim Lutfala. And this time... Sebagaimana yang diketahui, Joy Pelupesi menjadi salah satu anggota terbaru di skuad timnas Indonesia. Pemain berusia 31 tahun itu menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Maret lalu. Joy Pelupesi memiliki garis keturunan Indonesia, tepatnya dari Maluku. Kakek, nenek, dan ayahnya ternyata lahir di Indonesia. Kondisi itu membuat Joy Pelupesi sangat bangga. Akhirnya ia bisa membela timnas Indonesia, negara yang memiliki ikatan erat dengan keluarganya. Ya, Pelupesi memang sudah berusia 31 tahun, usia yang sebenarnya tidak muda lagi di sepak bola. Banyak pihak yang merasa naturalisasi gelandang milik Lomel SK ini telat. Namun, Joy Pelupesi tidak mau terlalu mempermasalahkan hal itu. Pelupesi hanya berharap bisa membantu timnas Indonesia dengan maksimal. Sejak bergabung, Pelupesi merasa sangat senang dengan kondisi di ruang ganti timnas Indonesia. Ex pemain Groningen itu merasa skuad Garuda dipenuhi semangat yang luar biasa. Ini juga soal keluarga saya. Kakek dan nenek saya lahir di sini. Anak laki-laki mereka juga. Saya punya darah Indonesia di dalam diri saya dan itu membuat semuanya istimewa. Saya bangga di sini mewakili negara dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya berharap bisa membantu banyak. Saya memiliki perasaan yang baik dan semua orang membantu saya. Tentu saja kami akan bertarung bersama-sama dan itu hal yang sangat penting. Saya meyakini itu 100%. Ungkap Pelupesi. Tentu, kehadiran Pelupesi diharapkan dapat membantu skuad Garuda tampil lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan mendatang. Klub Liga Italia Inter Milan dikabarkan memang sedang melakukan pendekatan dengan kapten timnas Indonesia JIJS dan berpotensi menggaitnya di bursa transfer musim panas nanti. Seperti yang diketahui, Inter Milan pada musim panas nanti harus melakukan regenerasi di lini pertahanan mereka. Pasalnya, lini belakang Inter Milan kemungkinan bakal keropos setelah Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi berpotensi angkat kaki. Andai tetap dipertahankan pun, Inter Milan kemungkinan tak akan bisa memainkan dua bek tersebut secara reguler, mengingat usia mereka yang tak lagi muda. Terkait hal itu, salah satu nama yang dikaitkan dengan Inter Milan di bursa transfer nanti adalah JIJS. Bek timnas Indonesia tersebut musim ini memang tampil cukup baik bersama Venezia yang diarsiteki Sabio Di Francesco. Dilansir dari internews.it disebutkan bahwa agen dari JIJS yakni Bilal Asente telah mengonfirmasi jika Inter Milan memang telah melakukan pembicaraan dengan pemainnya. Bilal Asente mengkonfirmasi adanya ketertarikan dari Inter terhadap kliennya, namun di saat yang sama juga mengungkapkan bahwa ada klub lain yang turut memantau JIJS. Kami sedang menjalin kontak, tetapi saya juga berkomunikasi dengan klub-klub lain, bukan hanya Inter dan Atalanta, ucap Bilal Asente. Sebelumnya, Inter Milan juga telah mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung penampilan JIJS saat duel Atalanta kontra Venezia. Menurut laporan Transfermarkt, sepanjang musim ini JIJS tampil tak tergantikan di lini pertahanan Venezia. Tercatat, pemain berusia 24 tahun tersebut sudah tampil sebanyak 28 pertandingan dengan torehan 2 gol di semua ajang musim ini.
Tentu, jika kepindahan Ziyech ke Inter Milan benar-benar terjadi, maka ini sangat baik bagi karir Ziyech. Apalagi di dalam kontraknya disertakan jaminan menit bermain yang membuat Ziyech akan semakin berkembang ke depannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara perihal banyaknya pemain Belanda yang membela timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, sejak dulu cukup banyak pemain asing yang dinaturalisasi di timnas Indonesia. Namun Erick menyebut bahwa dulu pemain dari negara Afrika dan Brazil juga dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Namun saat ini strategi naturalisasi diubah. Ditegaskan oleh Erick Thohir, PSSI ingin memanfaatkan keberadaan diaspora Indonesia di seluruh dunia. Kebijakan naturalisasi ini juga dinilai akan berguna untuk pemain lokal Indonesia. Dulu, pemain dari negara Afrika dan Brazil terkadang dinaturalisasi dan ikut membela timnas Indonesia. Kami berterima kasih kepada para pemain tersebut, tetapi saat ini strategi itu berubah. Saat ini kami mencari pemain yang juga memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui keluarga mereka. Kami ingin memanfaatkan diaspora kami, para pemain lokal yang tumbuh di Indonesia dapat belajar dari mereka, dan pada saat yang sama, para pemain dapat bergabung membela timnas Indonesia, mewujudkan impian sepak bola mereka, ungkap Erick Thohir. Menurut Erick, para pemain naturalisasi dari Belanda yang saat ini memperkuat timnas Indonesia seperti Tom Haye ataupun Messilgers mencintai budaya Indonesia dan hal itu sangat positif. Ya, kebijakan naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI mendapatkan pro dan kontra. Sejumlah kritikus menilai bahwa banyaknya pemain naturalisasi akan menghambat perkembangan pemain lokal. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Masih ada kesempatan untuk pemain lokal bisa membela timnas Indonesia. Saya melihat pemain seperti Tom Haye, Messilgers, dan Elianor Reinders mencintai budaya Indonesia, dan para pendukung yang kami miliki di sini termasuk 10 besar di dunia. Para pemain percaya bahwa yang terbaik harus bermain di tim U17, U20, dan U23. Hanya ada beberapa pemain yang lahir di luar Indonesia. Ada banyak kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang dan mendapatkan perhatian. Namun untuk tim senior, kami tidak ingin melihat siapa dari mana asalnya. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Sebagian besar supporter menyambut pemain diaspora dengan tangan terbuka, jelas Erick Thohir kepada media Belanda Nos Nederland. Pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen, akhirnya mendapatkan kesempatan mengukir debutnya sekaligus mengukir gol pertamanya bersama timnas Belanda saat menghadapi Spanyol pada ajang UEFA Nations League. Dalam pertandingan tersebut, Ian Maatsen mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter alias sejak menit awal. Maatsen sebetulnya sukses mencetak gol pada menit ke-79 lewat umpan yang dikirimkan oleh Xavi Simons. Sayangnya, gol pada pertandingan debutnya itu tak mampu menyelamatkan The Orange dari kekalahan, sebab tim asuhan Ronald Koeman pada akhirnya harus menyerah pada babak adu penalti. Dengan hasil ini, debut Ian Maatsen gagal berakhir dengan sempurna dan menggembirakan. Tak hanya itu, debut dan golnya itu bisa saja memupus harapan besar dari fans dan pencinta sepak bola di Indonesia. Namun dia sebetulnya masih berpeluang memperkuat skuad merah putih. Meskipun Ian Maatsen sudah mengukir debut sekaligus mencetak gol untuk timnas Belanda pada laga melawan Spanyol itu, tetapi peluangnya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia sebetulnya masih terbuka. Pasalnya, Ian Maatsen baru bermain sekali saja bersama Orange di ajang tersebut. Jika dia sudah bisa berhasil mencatatkan lebih dari 3 caps bersama timnas Belanda, maka peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda dipastikan bakal tertutup dengan rapat. Andai saja dia telah melewati 3 pertandingan bersama timnas Belanda di laga internasional FIFA Matchday, maka peluangnya untuk bergabung bersama skuad Garuda bakal tertutup. Sebelumnya, harapan publik pencinta sepak bola Indonesia untuk menyaksikan Ian Maatsen memperkuat skuad merah putih sempat melambung saat dirinya dicoret Ronald Koeman di ajang Euro 2024. Hal itu membuat publik berharap PSSI segera bergerak cepat untuk menyambut situasi ini, apalagi usia pemain Aston Villa tersebut masih sangat muda sehingga bisa menjadi andalan skuad Garuda di masa mendatang. Namun nampaknya Ian Maatsen kemungkinan tak akan memilih Indonesia, apalagi dia juga sering dipercaya ke timnas senior Belanda oleh Ronald Koeman. Namun dalam sepak bola tak ada yang mustahil, meski peluang Ian sangat kecil gabung ke tim merah putih.
Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat di kancah sepak bola Asia. Keberhasilan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kenaikan peringkat FIFA, serta performa solid di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini menjadi lawan yang diperhitungkan. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye bahkan juga menyoroti bagaimana Jepang, salah satu kekuatan utama sepak bola Asia, tidak lagi menganggap enteng Indonesia saat bertemu dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sandy Walsh, bek kanan timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa negara-negara besar kini lebih waspada saat menghadapi Garuda. Bahkan, salah satu pemain Jepang yang berkarir di Belgia mengakui bahwa mereka harus mempersiapkan diri dengan matang saat bertandang ke Jakarta. Antusiasme tinggi dalam perjuangan timnas Indonesia juga diiringi dengan tantangan yang unik dari Sandy Walsh. Sandy berjanji akan mentato tubuhnya jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Sandy sendiri belum memiliki tato, sehingga ini akan menjadi tato pertamanya jika timnas Indonesia benar-benar lolos ke turnamen terbesar di dunia tersebut. Kalau kita lolos ke Piala Dunia, saya tidak tahu apakah saya benar-benar akan melakukannya atau tidak. Oke, setuju, tidak harus yang besar, tapi jika kita lolos ke Piala Dunia, saya bisa membuat tato di seluruh badan saya. Tapi ini bercanda, ungkap Sandy Walsh sambil tertawa. Dengan semakin meningkatnya kualitas permainan dan mentalitas timnas Indonesia, impian lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar angan-angan semata.